didukung oleh Move on to Top Mochaccino Double Shot. Double nikmatnya. Apa yang terjadi sekarang, goncangan dunia akibat negara yang ekonominya terkuat, membuat kebijakan-kebijakan memberi peningkatan tarif yang begitu tinggi kepada banyak negara. Ini bisa dikatakan menimbulkan ketidakpastian dunia. Tarif resiprokal yang disampaikan oleh Amerika terhadap 60 negara menggambarkan cara penghitungan tarif tersebut yang saya rasa semua ekonom yang sudah belajar ekonomi tidak bisa memahami. Jadi ini juga sudah tidak berlaku lagi ilmu ekonomi. Tidak ada ilmu ekonominya di situ. Saya sih tidak akan melarang orang untuk selalu memandang dengan kegelapan. Kalau ada orang yang mau lihat gelap, monggo. Tapi kalau saya lihat, saya optimis. Selamat malam pemirsa, inilah Top News segmen Top Ekonomi. Saat ini Indonesia tengah menghadapi situasi genting. Ancaman muncul dari dalam dan juga dari luar negeri. Belum hilang kekhawatiran publik atas analisis pesimistis perekonomian Indonesia, mendadak muncul perang dagang global karena kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang quote-unquote ngawur yang berlaku efektif mulai 9 April waktu Amerika atau lusa waktu Indonesia. Tarif barang ke Amerika melonjak drastis. Tiongkok dan Eropa menyatakan perang. Bagaimana dengan Indonesia? Presiden Prabowo menegaskan Indonesia akan melobi Amerika Serikat. Pertanyaannya adalah, benarkah gabungan ancaman dari dalam dan luar negeri saat ini adalah sinyal bahwa krisis segera datang? Pemirsa, inilah Top News segmen Top Ekonomi bersama saya, Leonard Samosir. Apa yang terjadi sekarang, goncangan dunia akibat negara yang ekonominya terkuat, membuat kebijakan-kebijakan memberi peningkatan tarif yang begitu tinggi kepada banyak negara. Ini bisa dikatakan menimbulkan ketidakpastian dunia. Tarif resiprokal yang disampaikan oleh Amerika terhadap 60 negara menggambarkan cara penghitungan tarif tersebut yang saya rasa semua ekonom yang sudah belajar ekonomi tidak bisa memahami. Jadi ini juga sudah tidak berlaku lagi ilmu ekonomi. Tidak ada ilmu ekonominya di situ. Saya sih tidak akan melarang orang untuk selalu memandang dengan kegelapan. Kalau ada orang yang mau lihat gelap, monggo. Tapi kalau saya lihat, saya optimis. Ya pemirsa, mengapa saya katakan perhitungan tarif Presiden Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, ngawur? Dalam sarasehan ekonomi di Istana sore hari ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyindir tarif yang diterapkan Trump tidak berdasarkan ilmu ekonomi. Sekarang kita akan cek data dari US Department of Commerce atau Kementerian Perdagangan Amerika Serikat di bawah ini. Pada getok tarif masuk ala Amerika ini akan berlaku mulai 9 April atau lusa waktu Indonesia. Indonesia ketiban sial, kena getok tarif 32% untuk bisa masuk ke pasar Amerika. Padahal sebelum 9 April, tarif masuk barang ke Amerika Serikat hanya mulai dari 2,5%. Dan sekarang mendadak tarif melambung tinggi, mulai dari 32%. Tidak salah lagi, Indonesia akan menjadi salah satu negara yang menjadi korban aksi sepihak Donald Trump. Setelah kita cek data di Kementerian Perdagangan, ternyata Indonesia tidak pernah memasang tarif 64% untuk barang-barang dari Amerika Serikat seperti klaim Presiden Donald Trump. Faktanya tarif masuk barang Amerika Serikat ke Indonesia rata-rata hanya antara 2,5% hingga 9%. Lalu dari mana asal-usul Presiden Trump menuduh Indonesia memasang tarif 64%? Klaim Presiden Donald Trump bahwa Indonesia memasang tarif 64% berasal dari perbandingan antara nilai surplus perdagangan Indonesia-Amerika dibagi dengan impor Amerika dari Indonesia. Berdasarkan data US Department of Commerce, Indonesia menikmati surplus perdagangan dari Amerika Serikat senilai 16,8 miliar dolar, sementara impor Amerika dari Indonesia nilainya adalah 28,3 miliar dolar. Ini dikalikan 100%, maka ketemu angka 63,7% yang kemudian dibulatkan menjadi 64%. Presiden Donald Trump menganggap angka 64% itu adalah persentase keuntungan yang diperoleh Indonesia dari perdagangan dengan Amerika.
Trump minta keuntungan itu dibagi dua rata, maka kemudian 64% dibagi dua, ketemulah angka 32% sebagai tarif yang disebut Trump resiprokal yang diberlakukan Amerika kepada Indonesia. Atas perhitungan tarif Trump yang semena-mena itu bukan hanya kepada Indonesia tapi juga ke seluruh dunia, maka dunia menyatakan siap untuk melakukan perang dagang dengan Amerika. Beberapa negara di Uni Eropa menyatakan siap melakukan serangan balik tarif ke Amerika Serikat. Di ASEAN, Vietnam melunak, bersedia untuk menurunkan tarif masuk ke Vietnam hingga 0%. Sementara Indonesia sendiri saat ini tengah menggodok strategi untuk melobi Amerika Serikat. Tim lobi akan terdiri dari Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Perdagangan. Indonesia berhati-hati, tidak mau kehilangan tarif masuk seperti Vietnam, tapi juga tidak mau tarif Amerika melambung tinggi karena nilai ekspor Indonesia ke Amerika sangat besar. Tidak main-main, tahun 2024, total ekspor Indonesia ke Amerika mencapai 26 miliar dolar atau sekitar 435 triliun rupiah. Di balik angka 435 triliun ekspor Indonesia ke Amerika itu bisa berarti ada jutaan orang yang bergantung kepada ekspor ke Amerika Serikat. Ini tidak main-main. Kalau tarif antah berantah 32% itu berlaku, maka yang akan jadi korban adalah produsen dan eksportir ke Amerika. Itu ada beberapa industri, satu industri mesin, dua otomotif, yang ketiga adalah elektronik, kemudian industri pakaian, ada industri sepatu, industri minyak goreng, industri karet, industri mebel, lampu, produk ikan dan udang segar, dan juga ada industri pengolahan daging dan ikan. Untuk menjaga nasib jutaan orang pekerja di balik ekspor ke Amerika inilah, maka pemerintah Indonesia harus berhati-hati merespons aksi koboi Presiden Trump. Indonesia tidak mau perang dagang global memicu prahara PHK baru di Indonesia karena menurut data Kementerian Tenaga Kerja sejak Januari hingga Februari tahun ini sudah ada PHK 18.000 tenaga kerja. Sementara menurut data Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, angka PHK sudah mencapai 60.000 orang di 50 perusahaan. Di saat pemerintah Indonesia sedang menyusun strategi lobi Amerika, rupiah dan indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia terus merosot. Hari ini IHSG dan nilai tukar rupiah terpapar sentimen negatif perang dagang global. Pelemahan ini sudah terjadi sejak awal tahun dan sejak Januari, indeks harga saham gabungan sudah kehilangan ratusan poin dari 7.163 di awal tahun dan hari ini sudah ada di bawah level psikologis 6.000, tepatnya di 5.996. Nilai tukar rupiah pun di awal tahun masih di kisaran 16 ribuan per dolar dan hari ini rupiah sudah di level 16.891. Bahkan ada yang mengatakan sudah menyentuh level 17.000. Perang dagang sedang terjadi, tapi jangan sampai perang dagang kemudian mendatangkan krisis ke Indonesia. Jadi apakah sudah tepat strategi Indonesia tidak ikut perang dagang bersama Tiongkok dan Eropa? Sebaliknya, sudah tepatkah strategi Indonesia tidak mengikuti Vietnam, langsung menyerah kepada Amerika menurunkan tarif masuk 0%? Pemirsa Top Ekonomi akan kembali bersama narasumber terpercaya setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.